Kelihatannya lagi ada masalah nih. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya? Iya nih Mi, udah lama nganggur, mau buka usaha tapi gak punya modal, cuman 2.000. Bayangkan 2.000 ini bisa buat apa coba? Oh, lagi butuh dana. Ini aku kenalin, ada namanya pinjaman BRI. Seriusan beneran ada? Tunggu. Kayak gimana caranya? Kasih tau dong. Nah, pinjaman BRI itu adalah salah satu program dari kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia untuk memajukan UMKM yang ada di Indonesia serta meminjamkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Caranya mudah sekali, bro. Kamu tinggal daftar dari platform digital bernama Pinjaman BRI. Nah, di situ kamu tinggal bisa daftar dan ikutin langkah-langkahnya. Oke, baik. Nah, jadi di sini saya sebagai operator pinjaman BRI. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana sih kita meminjam ataupun mengajukan kredit kepada Bank BRI melalui online. Nah, sebelumnya teman-teman harus mencari terlebih dahulu, memasuki kepada website pinjaman.bri.co.id /pengajuan/kemitraan. Nah, setelah itu teman-teman di sini akan dihadapkan kepada form yang nantinya akan kita isi untuk bisa mengajukan kredit kepada Bank BRI secara online. Nah, pertama kita mulai dari yang pertama. Nah, jadi di sini terdapat data calon debitur. Yang pertama itu ada nama lengkap kita, kemudian jenis kelamin, kemudian ada nama dan pekerjaan suami atau istri. Nah, di bagian sini jika teman-teman berada posisi sebagai suami, maka masukkan di kolom ini nama istri dan juga pekerjaan. Kemudian status nasabah, apakah baru atau lama. Nah, ini teman-teman bisa pilih sendiri apakah sudah menjadi nasabah di sebelumnya atau baru membuka tabungan rekening. Kemudian ada tempat lahir, tanggal lahir, dan juga ada nomor KTP ataupun kartu identitas diri. Nah, ini juga perlu, kalau bisa gunakanlah nomor KTP kita sendiri. Kemudian alamat rumah. Nah, di alamat rumah ini, di bagian ini teman-teman cukup menuliskan alamat rumah dengan nomor rumah. Kemudian di bawahnya kita ketikkan kelurahan apa, kemudian kecamatan apa, kabupaten apa, ataupun kota apa, provinsi, dan jangan lupa di akhir nanti juga dicantumkan kode posnya. Nah, kemudian di bagian yang ke-9 itu ada status rumah. Nah, teman-teman bisa milih apakah sewa, kontrak, milik sendiri, ataupun milik orang tua. Nah, kemudian ada nomor telepon. Nah, nomor telepon ini wajib nomor telepon kita sebagai pelaku usaha yang memang aktif, yang bisa ditelepon untuk nantinya. Kemudian kita lihat ada lagi sektor usaha. Di sini ada perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, dan lain-lainnya. Kemudian usaha yang diajukan. Nah, ini teman-teman cukup masukkan nama usahanya apa. Kemudian setelah itu jenis barang. Jenis barang yang dijual itu apa, misalnya teman-teman menjual consumer good ataupun kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini teman-teman cukup tuliskan kebutuhan sehari-hari. Kemudian surat keterangan usaha. Nah, ini pastinya sebelum kita mendirikan usaha, nah itu kan biasanya ada diminta nih surat keterangan usahanya. Nah, teman-teman cukup masukkan di sini surat keterangan usahanya. Kemudian kita lanjut ke alamat usaha. Nah, alamat usaha teman ini berbeda dengan alamat sebelumnya. Nah, kalau alamat sebelumnya kan itu adalah alamat kita sebagai peminjam. Tapi di sini alamat usaha adalah tempat usaha kita berada di mana. Kemudian masukkan kelurahannya apa, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, kode pos, dan jangan lupa juga cantumkan nomor telepon tempat usaha kita. Nah, kemudian status tempat usaha. Nah, sama seperti sebelumnya, apakah sewa, kontrak, milik orang lain atau orang tua, atau milik sendiri. Kemudian lama usaha. Nah, di sini teman-teman cukup buat berapa lama usaha teman ini berdiri, apakah 2 tahun, 1 bulan, ataupun sebagainya. Nah, kemudian jumlah tenaga kerja ataupun karyawan, di sini cukup masukkan, misalnya ada 10 tenaga kerja, maka teman-teman cukup masukkan 10 saja. Nah, usaha sampingan, apakah ada atau tidak? Jika tidak, maka pilih tidak saja. Nah, kemudian keperluan kredit. Nah, ini juga perlu. Apakah kredit untuk modal kerja ataupun kredit investasi? Nah, yang berikutnya adalah jumlah dan jangka waktu kredit yang diajukan. Nah, ini perlu teman-teman pikirkan terlebih dahulu berapa jumlah yang mau kita butuhkan untuk kegiatan usaha kita nantinya. Nah, kemudian di sini ada jenis dan nomor rekening simpanan.
Nah, di sini masukkan nomor rekening dari BRI teman-teman yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian pinjaman istri atau suami di BRI itu ada atau tidak. Jika ada, ditulis ada. Jika tidak, maka tidak saja. Kemudian mengajukan kredit ke BRI cabang. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya BRI ini memiliki cabang yang banyak. Nah, misalnya saja kita pilih Medan. Nah, kita cukup ketikkan Medan. Nah, nanti di sini akan ada. Nah, jadi sini teman-teman menyesuaikan. Misalnya seperti unit di Pulau Brayan. Nah, cukup pilih tersebut. Nah, kemudian data yang kedua yaitu data usaha debitur. Nah, yang pertama itu ada omset. Berapa omsetnya, itu cukup cantumkan sedemikian rupanya yang sesuai dengan pendapatan ataupun omset yang teman-teman dapatkan dari usahanya. Kemudian pengeluarannya ditotalkan dari seluruh pengeluaran, baik pengeluaran dalam operasional ataupun hal lainnya. Nah, kemudian aset, ini juga aset penting, baik aset dari usaha kita, itu kita masukkan jumlah nominalnya sesuai dengan yang ada. Kemudian ada captcha. Nah, di bagian captcha ini cukup ketikkan apa yang ada di sini. Nah, nantinya setelah itu teman-teman akan selesai di tahap akhir. Nah, di tahap akhir nanti kita tinggal mengklik kirim pengajuan. Nah, jadi di kirim pengajuan ini setelah kita kirim, nah nantinya kita akan menunggu beberapa hari untuk direview oleh pihak Bank BRI-nya. Nah, setelah itu, jika setelah direview, maka teman-teman akan dihubungi nih melalui nomor telepon ataupun telepon kita ataupun telepon usaha kita yang telah kita cantumkan sebelumnya. Nah, jadi demikian untuk tutorialnya menggunakan bagaimana minjam kredit di Bank BRI melalui online. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu keuntungannya adalah kita bisa melakukan pinjaman di mana saja dan kapan saja. Nah, jadi kita nggak perlu nih ke kantor cabang BRI, karena kan kita nggak tahu apakah kantor cabang ini jauh atau tidak. Tapi dengan secara online ini, dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukannya melalui smartphone kita dan juga kuota internet. Nah, selanjutnya kamu tinggal ikutin aja langkah-langkah yang ada di situ. Mudah sekali bukan? Caranya mudah kali ya, swear baru tahu aku kali ini, swear lah. Iya dong, melalui program ini, rakyat-rakyat yang ingin membuka usaha tetapi belum punya modal sangat terbantu dengan program dari pinjaman BRI. Makasih banyak Mi, makasih banyak atas informasinya, makasih banyak atas bantuannya. Jujur aku sekarang ini OTW minjam. Pinjaman BRI keren.